Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah perkembangan peserta didik. Di sini kami akan menampilkan contoh kasus penerapan perkembangan moral pada anak dan remaja. Perkenalkan, nama saya Nur Sakinah Maharani dan di sini ada rekan saya. Saya Indah Wijaya dan yang terakhir rekan saya. Saya Sintia Farisala Lentesia. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kita kan dapet nih ya tugas kelompok gitu ya. Nah, materinya ini tentang koruptor yang dihukum mati. Nah, boleh nggak aku minta pandangan pendapat dari kalian masing-masing itu loh? Kalau menurut aku sih setuju aja ya kalau misalnya koruptor itu diberi hukuman mati. Karena apa? Karena koruptor itu membuat perkembangan di Indonesia itu menjadi menurun. Yang pertama perekonomiannya, yang kedua itu membuat bangsa Indonesia itu menjadi lemah dan rentan. Tapi saya tidak setuju sih pendapat kamu, Ida. Menurut saya Hamidul sendiri masih tidak setuju dan menentang juga akan hukuman mati untuk para koruptor. Terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kalau dalam Pancasila itu terdapat di dalam sila kedua yang membahas tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan kalau di undang-undang itu terdapat dalam pasal 28A dan 28I Undang-Undang 1945. Nah, yaitu yang membahas bahwa hak untuk hidup itu tidak bisa dikurangi dengan alasan serta apapun itu. Tapi kan kalau misalnya hidup aja yang dipertimbangkan sih aku sih nggak setuju ya. Karena apa? Karena kita bayangin aja nih kalau misalnya jutaan orang yang kelaparan, bahkan ada yang hingga mati loh. Karena uangnya itu diselewengkan oleh koruptor. Dan jika pasalnya itu disebutkan tadi oleh HAM, ada juga pasal 30 tahun 1999 itu menyatakan bahwa hukuman mati itu boleh diberikan kepada koruptor asal dalam keadaan negaranya itu tertentu ya. Terus kalau misalnya hukuman mati itu sih menurut aku kurang efektif. Karena apa? Karena hukuman mati itu nggak terlalu membuat jerah bagi para koruptor, karena para koruptor sendiri itu bisa membeli tahanan atau membeli sel yang di dalam sel tersebut itu ada fasilitas mewah yang bisa ia manfaatkan. Saya masih tidak setuju dengan pendapat kamu, Indah. Karena Indonesia itu sendiri belum menerapkan ataupun belum setuju mengenai hal hukuman mati terhadap para koruptor. Menurut saya sih hukuman bagi para koruptor, hukuman mati itu udah dijalani di negara kita Indonesia ini. Cuman nggak terrealisasikan dengan baik aja gitu. Contohnya itu pada kasus Setia Novanto, ia korupsi EKTP. Ia membeli sel yang di dalam selnya itu fasilitasnya mewah semua gitu. Menurut saya sih itu nggak bagus ya, karena nggak masuklah di akal aja gitu. Tapi menurut saya Udah. Kok jadi berantem sih? Kan kita lagi diskusi loh. Kan memang pendapat dari Indah dan Nur sendiri kan berbeda. Ya, mungkin kita bisa saling menghargai dulu pendapatnya dan kita bisa menyatukan pendapat kita masing-masing gitu loh, biar sama ada kesimpulan sehingga tugas kita selesai gitu loh. Tapi kan Nur ini nggak mau menerima pendapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sih ribut-ribut? Soalnya terdengar nih dari rumah saya. Jadi gini loh, kan kami ada diskusi kelompok. Nah, materinya itu tentang koruptor yang bakal dihukum mati gitu. Nah, mereka berdua nih berbeda pendapat gitu, tapi mereka nggak mau saling menghargai atau mau pendapat mereka aja gitu loh. Oh, ini saran aku aja sih. Kalian turunin aja sih ego masing-masing. Soalnya kan setiap pendapat itu ada plus minus masing-masing ya. Bagaimanapun juga kan cuma masalah pendapat aja yang mungkin bisa diambil jalan tengah. Kalian kan udah lama berteman, masa cuma beda pendapat aja kalian harus sama-sama bertengkar? Ayo dong balikan. Benar juga sih. Mungkin di sini kita perlu saling minta maaf, saling menghargai gitu loh, sehingga kita bisa dapat apa hasil dari diskusi kita. Jadi kita bisa secara tenang dalam diskusi. Mungkin aku juga minta maaf kali ya, mungkin membuat memancing atau adanya debatan
di kelompok kita ini. Ya udah deh. Indah, aku minta maaf ya kalau aku salah ya. Aku juga Nur minta maaf kalau misalnya aku tadi itu terlalu menangkan ego aku sendiri. Aku minta maaf juga ya. Ya, Nah, kan gini enak kita diskusinya. Yuk kita lebih lanjut lagi yuk diskusinya. Ayo. mungkin itu saja video yang dapat kami tampilkan dari contoh kasus penerapan perkembangan moral pada anak atau remaja. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.